Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Fadilah. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah kelas 1C. Di sini menjelaskan sedikit materi tentang problem dan prospek perbandingan studi Islam. Adapun Adapun yang pertama adalah kendala perbandingan agama. Menurut Kierkegaard, beliau adalah ahli filsuf agamawan yang berasal dari Denmark, yang pendapat beliau tuh banyak disetujui oleh orang-orang. Adapun pendapat beliau netral terhadap studi agama-agama hampir tidak mungkin. Salah satu sebabnya karena seorang peneliti tidak akan dapat memahami apalagi mendalami agama tersebut tanpa yang bersangkutan secara emosional dan spiritual dengan agama tersebut. Dan adapun pendapat kedua itu menurut Mukti Ali. Mukti Ali menjelaskan problematika dengan beberapa substansi. Yang satu, ada dekade pembangunan dunia pertama. Dekade pembangunan dunia pertama dianggap kurang berhasil. Untuk ini ada 3 dokumen yang perlu disinggung. Dokumen-dokumen yang berisi pikiran baru yang mempengaruhi pikiran alam secara lain. Dalam dekade pembangunan pertama ada perubahan pendekatan, yaitu penerimaan tentang serba dimensinya realitas, perkembangan tentang keterangan-keterangan serba mungkin, dan penghayatan mungkin terhadap keseluruhan situasi dan saling hubungannya dengan yang lain, telah menerobos pemahaman kita terhadap hidup dan kehidupan ini tentang hakikatnya manusia. Adapun pembangunan universitas. Unip atau perguruan tinggi hanya mengajarkan kepada mahasiswanya pokok pikiran yang digunakan sebagai kunci pada mahasiswa. Harus timbulnya berpikir kritis untuk menjadikan keharusan bagi kita untuk menimbulkan optimisme di kalangan mahasiswa gitu. Dan adapun selanjutnya itu pondok pesantren dan sistem pendidikan nasional. Pondok pesantren itu adalah pondok pesantren gitu. Adapun siswa yang akan dilakukan dalam usaha meningkatkan pondok pesantren, salah satunya yang diharuskan diingat bahwa pondok pesantren adalah pondok pesantren. Pada dasarnya pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam. Pengetahuan-pengetahuan yang dihubungkan dengan agama Islam diharapkan diperoleh dari pondok pesantren itu. Yang bisa disebut pondok pesantren itu adalah tempat untuk mencari ilmu agama gitu. Dan adapun yang ketiga adalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, agama pun mengalami kemajuan yang tidak kecil gitu. Pendapatnya menyatakan bahwa agama mengalami kemunduran akibat kemajuan ilmu pengetahuan. Ternyata tidak didukung di bukti sejarah kami. Kita pendapat yang itu disebabkan oleh salah satu pengertian bahwa agama dalam masalah akhirat yang harus minggir untuk memberi jalan kepada penemuan-penemuan ilmiah yang sifatnya empiris, sudah tentu dapat pendapat ini salah. Jadi perlu dicatat bahwa kalau tendensi dan kecenderungan pertumbuhan ilmu pengetahuan dewasa ini menuju ke arah perpecahan dan diskriminasi. Nah, dalam problem dan prospek dalam studi Islam ini, adapun yang kedua, tantangan yang dihadapi setiap agama. Nah, adapun yang kedua itu adalah tantangan yang dihadapi setiap agama. Menurut Bambang Sugiarto, tantangan yang dihadapi setiap agama itu sekurang-kurangnya hanya 3. Ada 3. Adapun yang pertama itu dalam menghadapi persoalan kontemporer. Dan yang kedua itu agama harus menghadapi kecenderungan pluralisme. Dan adapun yang ketiga, agama tampil sebagai pelopor perlawanan. Adapun yang pertama itu dalam menghadapi persoalan kontemporer yang ditandai disorientasi nilai dan degradasi, moralitas agama ditantang dengan tampil dengan moral yang otentik, yang sah atau yang dapat dipercaya itu. Dan adapun yang kedua, agama harus menghadapi kecenderungan pluralisme.
agama harus menghadapi kecenderungan pluralisme, mengolahnya dalam rangka teologi baru, dan mewujudkannya dalam aksi-aksi kerjasama plural. Dan adapun yang ketiga itu agama tampil sebagai pelopor perlawanan. Agama tampil sebagai pelopor perlawanan terhadap segala sesuatu bentuk penindasan dan ketidakadilan. Nah, di dalam sini dapat dua problem yang dihadapi oleh pemeluk agama dalam menghadapi tantangan agama ke depannya. Yang pertama, problem pemahaman ajaran agama, dan yang kedua, problem politisasi agama. Nah, itu ada pula yang ketiga dari problem dan prospek perbandingan studi agama itu adalah upaya mengatasi kendala dan tantangan perbandingan agama. Untuk mengatasi kerancuan di atas, pakar-pakar studi agama lalu membagi pendekatan studi agama yang mencakup studi perbandingan agama dalam kategori, yaitu dua kategori. Yang pertama, pendekatan deskriptif, yang kedua, pendekatan normatif. Nah, pendekatan deskriptif itu apa sih? Pendekatan deskriptif itu merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk melukis atau menggambar secara akurat sifatnya dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi. Nah, cara ini dikembangkan oleh pakar-pakar dialog antar agama dengan menggunakan istilah intellectual conversion, dalam kurung beralih agama pada tingkat pemikiran bukan pada tingkat iman yang hakikat gitu. Adapun yang kedua itu adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif itu apa sih? Pendekatan normatif itu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia gitu. Nah, pendekatan ini menjelaskan sebuah agama yang meniti beratnya kebenaran doktrial, keunggulan sistematik nilai otentik teks, serta fleksibilitas ajarannya sepanjang masa. Nah, pendekatan normatif itu untuk memperkukuh agama, dan pendekatan deskriptif itu tidak kurang pentingnya. Pendekatan deskriptif itu untuk menghindari konflik agama. Sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.